Kebanyakan orang berpikir mesin cetak lahir dari baja dan mesin, tetapi berabad-abad sebelumnya, sebuah revolusi dibangun dari tanah liat sederhana. Inilah seni kuno, huruf cetak keramik bergerak yang ditemukan pada abad ke-11 di Tiongkok oleh seorang pengrajin bernama Pi Sheng. Ini adalah sistem rekayasa modular yang brilian, yang memungkinkan buku diproduksi massal. Berabad-abad sebelum mesin cetak Gutenberg, prosesnya dimulai dengan tanah liat mentah yang lengket. Dengan menginjak-injak bahan itu berulang kali, tanpa alas kaki, pengrajin mengeluarkan gelembung udara tersembunyi dan memadatkan partikel-partikelnya. Tanpa langkah fisik yang melelahkan ini, tanah liat akan pecah saat terkena panas yang sangat tinggi. Setelah mencapai kepadatan yang sempurna, tanah liat diratakan dan dipotong menjadi kubus-kubus yang identik. Setiap balok kecil adalah kanvas kosong. Namun untuk mencetak dengan benar, pengrajin harus berpikir terbalik. Dengan tinta dan alat ukir khusus, karakter Tiongkok ditulis dan diukir dengan teliti secara terbalik. Dengan menghilangkan ruang negatif, teks dibiarkan menonjol dalam bentuk relief. Balok-balok rapuh itu kemudian dimasukkan ke dalam tungku pembakaran, di mana api mengubah tanah lunak menjadi terakota yang kuat. Tetapi inilah rahasia yang sering terlewatkan banyak orang. Tanah liat yang sudah dibakar sangat berpori dan mudah rapuh. Untuk mengatasinya, pengrajin melakukan trik kimia yang tak terduga. Balok-balok yang sudah dipanggang direbus dalam bubur millet yang kental. Saat cairan bertepung meresap ke dalam keramik, cairan itu menutup pori-pori mikroskopisnya. Ini tidak hanya membuat balok jauh lebih kuat, tetapi juga mencegahnya menyerap terlalu banyak tinta seperti spons. Berikutnya adalah kejeniusan dalam penyusunan huruf. Karakter-karakter disusun di atas papan besi datar untuk membentuk kalimat. Namun bagaimana ratusan balok longgar itu tetap tidak bergerak? Pengrajin menggunakan lem termal alami, yaitu campuran resin pinus dan lilin lebah yang dilelehkan. Saat cairan panas dituangkan ke dalam bingkai, sebuah papan kayu datar ditekan di atasnya. Ini memaksa setiap karakter sejajar dengan sempurna. Ketika lilin mendingin dan mengeras, seluruh halaman terkunci menjadi satu blok yang kokoh dan tidak bergerak. Tinta dioleskan, kertas ditekan perlahan, dan sejarah pun digandakan. Dan kejeniusan sejatinya, ketika pencetakan selesai, papan besi cukup dipanaskan kembali, lilin meleleh, balok-balok dilepaskan, dan potongan tanah liat yang sama bisa disusun ulang untuk menceritakan kisah yang berbeda esok hari. Jika Anda ingin melihat bagaimana pikiran-pikiran kuno merevolusi dunia hanya dengan tanah dan api, silakan berlangganan untuk video berikutnya.